Halo, kita jumpa lagi di kelas 12 untuk matematika minat. Kita masuk di materi turunan trigonometri untuk part 1. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng daripada notifikasi untuk channel Sang Mutarobi untuk mendapatkan video-video berikutnya. Kita masuk kepada rumus umum daripada turunan trigonometri. Kita akan review sedikit untuk materi pada kelas 11, di mana turunan untuk fx, di mana fx itu adalah ax dipangkatkan n, maka turunannya atau f aksen x bisa juga kita tuliskan dengan dy per dx gitu ya. Maka itu sama dengan n dikalikan a dikalikan x pangkatnya n-1. Dan di sini kita punya juga untuk bentuk-bentuk persamaan, untuk pertambahan dan pengurangan. Ini untuk perkalian dengan skalar, ini perkalian u kali v ya. Di sini u dibagi v dan ini dipangkatkan, atau biasa kita kenal yang ini kita gunakan untuk rumus aturan rantai. Nah, berikutnya kita bisa lanjutkan kepada soal yang pertama untuk review. Yang pertama ini adalah fx sama dengan 2x pangkat minus 3. Yang ditanya adalah f aksennya, turunannya, berarti 2-nya tetap dikali pangkatnya maju minus 3 dikalikan dengan x pangkatnya dikurang 1. Maka 2 kali minus 3 min 6 dikali x pangkat minus 4. Nah, jika kita tuliskan supaya pangkatnya positif, maka min 6 per x pangkat 4 ya, cukup turunkan ke bawah saja. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2. Nah, nomor 2 di sini bisa kita gunakan fx sama dengan 3 per x pangkat 5. Nah, untuk yang berada di bagian bawah, kita bisa naikkan 3 dikalikan x pangkat minus 5. Seperti ini. Maka kita punya f aksen x-nya itu sama dengan 3-nya tetap ya, pangkatnya maju, minus 5 dikalikan x pangkat min 5 dikurang 1. 3 kali min 5 min 15 dikali x pangkat minus 6. Maka min 15 per x pangkat 6. Berikutnya kita akan lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 kita bisa gunakan fx sama dengan 4 dikalikan akar x pangkat 3. Maka akarnya bisa kita ubah x pangkat 3 per 2. Nah, maka kita punya untuk f aksennya. F aksennya berarti bisa kita tulis menjadi 4 dikali pangkatnya maju 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2 dikurang 1. 4 dibagi 2, 2 kali 3, 6 dikalikan x 3 per 2 dikurang 1 berarti setengah. Maka hasilnya adalah 6 akar x. Nah, berikutnya untuk yang nomor 4. Di nomor 4 kita punya fx sama dengan 4x kuadrat ditambah x pangkat 2 per 3 dikurang akar x. Nah, maka bisa kita ubah 4x kuadrat ditambah x pangkat 2 per 3 dikurang x pangkat setengah. Nah, maka untuk f aksen x-nya, di sini f aksen x ini sama dengan, berarti 4x kuadrat, 4 dikali pangkatnya maju 2 dikali x pangkat 2 min 1 ditambah pangkatnya maju, ini di depan angka 1 ya, 2 per 3 dikali x pangkat 2 per 3 dikurang 1. Kemudian ini 1 dikali setengah dikali x pangkat setengah dikurang 1. Nah, maka 4 kali 2 ini 8 dikali x pangkat 2 kurang 1, 1 tidak perlu kita tulis ya, ditambah 2 per 3 dikalikan x pangkat 2 per 3 dikurang 1 min 1 per 3 dikurang setengah dikalikan x pangkat min 1 per 2. Maka kita peroleh 8x ditambah x pangkat min 1 per 3 berarti 2 per 3 dikalikan akar pangkat x, akar pangkat 3 dari x dikurang 1 per 2 akar x. Ini adalah untuk f aksen x-nya. Nah, berikutnya kita akan lihat untuk perkaliannya. Kita lihat di sini untuk nomor 5. Nomor 5 ini adalah fx, misalkan ini adalah u dan ini adalah v. Maka u aksen itu sama dengan 2, kemudian v aksen itu sama dengan 3.
Kenapa 2 dan 3? Karena di sini hanya angka 2 yang memiliki X, kemudian angka 3 yang memiliki X. Maka turunannya selain yang punya X itu dianggap 0. Nah, kemudian kita masuk ke dalam F aksennya, itu adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksennya 2, V-nya adalah 3X min 2, ditambah U-nya adalah 2X plus 1, dikalikan V aksennya adalah 3. Maka kita bisa sederhanakan, bentuknya menjadi 6X min 4 plus 6X plus 3. Maka kita jumlahkan 12X min 1. Nah, selanjutnya untuk nomor 6, ini bentuknya U per V, ya. Kalau tadi ini U kali V, ya. Maka ini bisa kita bentuk, sama juga kita cari U aksennya. U aksennya yang di atas berarti 2 dikalikan X plus 2, turunannya adalah 1, kemudian dikalikan dengan X plus 2, pangkatnya 2 dikurang 1, berarti 1. Kemudian V aksennya, nah ini kita sederhanakan dulu, berarti 2 dikalikan X plus 2. Atau bisa juga kita tulis 2X plus 4. Nah, V aksennya ini adalah akar X. Akar X ini kan X pangkat setengah, berarti setengah dikalikan X pangkat setengah dikurang 1 min setengah. Berarti 1 per 2 akar X, seperti ini. Maka untuk F aksennya, itu adalah U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Ya, bentuknya seperti ini. U aksennya adalah 2X plus 4 dikalikan dengan V, V-nya adalah akar X, kemudian dikurang U-nya adalah X plus 2 pangkat 2 dikalikan dengan V aksennya 1 per 2 akar X per V aksen, V kuadrat, yaitu akar X dikuadratkan. Nah, maka jika kita sederhanakan, ini bisa kita peroleh 2 plus 4 akar X berarti 2X akar X ditambah 4 akar X dikurang, ini X kuadrat ya, kita X kuadrat plus 4X plus 4 dikalikan dengan 1 per 2 akar X. Ya, maka di sini dibagi dengan X. Ya, maka kita bisa peroleh ya beberapa menjadi 2 akar X ditambah 4 akar X per X dikurang. Nah, bentuk ini bisa kita bagi X semuanya. Maka kita peroleh min X. Ya, di sini min 4. Ya. Oke, kemudian di sini plus 4 per X dikalikan 1 per 2 akar X. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kita lanjut ke nomor 7. Untuk Fx-nya berarti F aksennya pangkatnya maju dulu 4 per 3 dikalikan turunan dalamnya berarti 2X dikalikan dengan X kuadrat plus 3 dipangkat 4 per 3 dikurang 1. Maka ini kita bisa kalikan ya, 4 kali 2X 8X per 3 dikalikan dengan X kuadrat plus 3 pangkat 1 per 3. Ini adalah hasil dari F aksennya. Kemudian nomor 8, Fx-nya bisa kita ubah ini menjadi X kuadrat min 5X pangkat setengah. Maka F aksen X-nya sama dengan ini setengah dikalikan dengan X kuadrat minus 5, berarti ini 2X min 5 dikalikan dengan X kuadrat min 5X pangkatnya setengah dikurang 1 min setengah. Maka setengah dikalikan 2X berarti X min 5 per 2 dibagi ini per pangkat min setengah, jadi akar pangkat X kuadrat min 5X. Nah, ini adalah hasil untuk F aksennya. Nah, ini reviewnya sudah, kita lanjut kepada turunan fungsi trigonometrinya. Nah, di mana turunan fungsi trigonometrinya ini semua ada dari sin X, cos X, tangen X, sekan X, kosekan, dan juga kotangen. Ini perlu dihafalkan ya. Di mana sin itu turunannya adalah cos positif, sedangkan cos turunannya adalah minus sin. Tangen turunannya adalah sekan kuadrat, sedangkan sekan itu turunannya adalah sekan dikali tangen. Kalau kosekan itu min kosekan dikali kotangen, kotangen itu min kosekan kuadrat. Nah, berikutnya
kita akan lanjut kepada turunan daripada Y sama dengan 3 sin X min cos X. Maka Y aksennya 3 dikali turunan sin X. Karena tidak ada pangkat ya di sini, pangkatnya 1, maka sin X bisa kita langsung turunkan, itu adalah cos X. Dikurang turunan cos X itu adalah min sin X. Maka kita bisa sederhanakan 3 cos X ditambah sin X. Jawabannya adalah B. Berikutnya, untuk yang nomor 1, untuk f aksen X-nya ini sama dengan sin 3X plus 2. Maka, yang di dalam kurung, kita turunkan 3X plus 2, berarti 3, dikalikan turunan daripada sin, itu adalah cos ya, cos 3X plus 2. Ini sudah hasilnya. Nomor 2, untuk f aksen X-nya, maka 5 dikali sekan pangkat 3X. Maka, di sini, untuk sekan, kita punya sekan X dikalikan tangan X. Ya, maka, hasilnya adalah 5 dikalikan pangkatnya maju, 3 dikalikan sekan pangkatnya berkurang 1, jadi 2. Kemudian dikali dengan turunan sekan, yaitu sekan X dikalikan tangan X. Kita sederhanakan, maka menjadi 15 dikalikan sekan pangkat 3X dikalikan tangan X. Nah, berikutnya nomor 3, untuk fx sama dengan sin pangkat 4 dari 3X plus 5. Maka, kita majukan pangkatnya 4 dikali sin pangkatnya kita kurangi 1, 3X plus 5. Jangan lupa turunan dari dalam kurung, yaitu 3. Kemudian turunan dari sin, itu adalah cos 3X plus 5. Maka kita sederhanakan di sini 4 dikali 3, 12 dikalikan sin pangkat 3 dari 3X plus 5 dikalikan dengan cos 3X plus 5. Nah, jika kita menggunakan identitas trigonometri, yaitu 2 dikalikan sin X dikalikan cos X itu sama dengan sin 2X. Nah, maka kita bisa bentuk 12 ini 6 kali 2 berarti 6 dikali sin 2 dikali 3X plus 5 dikalikan dengan sin kuadrat 3X plus 5. Nah, maka hasilnya 6 dikalikan sin 6X plus 10 dikalikan sin kuadrat 3X plus 5. Ini adalah hasil paling sederhana. Nah, selanjutnya, untuk hasil berikut untuk G theta sama dengan 1 min sin theta per sin theta min 3. Maka kita bisa lakukan ini U per V, ya, ini U, ini adalah V-nya. Maka kita cari terlebih dahulu untuk U aksennya. U aksennya ini sama dengan 1 min sin theta, berarti min cos theta. Kemudian V aksennya itu adalah cos theta. Nah, kita input ke dalam F aksennya, maka F aksen X-nya kalau di sini kita gunakan yaitu G aksen theta sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Maka kita input nilainya, U aksennya adalah min cos theta dikalikan V-nya adalah sin theta min 3 dikurang U-nya adalah 1 min sin theta dikalikan dengan min cos theta. Positif ya di sini, per V kuadrat sin theta min 3 kuadrat. Nah, kita lihat hasilnya min cos theta sin theta, kemudian ini min sin theta cos theta, kemudian ditambah dengan 3 cos theta dikurang cos theta dikurang cos theta sin theta per sin theta min 3 di kuadrat. Nah, ini kita kalikan, sederhanakan kembali, min sin theta cos theta ditambah 3 cos theta dikurang
cos theta ditambah cos theta sin theta. Perhatikan bentuknya di sini, sin theta cos theta sin theta. Habis ya. Masih ada dibagi dengan sin theta min 3 di kuadrat. Maka di sini kita peroleh 3 cos theta min cos theta. Ya, maka kita keluarkan cosnya. Cos 3 dikurang 1 di sini berarti 2 cos theta per sin theta dikurang 3 pangkat 2. Hasilnya adalah E. Nah, berikutnya kita akan cari untuk H aksen X. Kita turunkan dulu, kemudian nilai turunannya kita input dengan X sama dengan pi per 4. Ini kita anggap U, ini kita anggap V. Maka kita cari dulu U aksennya. U aksennya adalah 2X, kemudian V aksennya kotangan X itu adalah ya kotangan kita gunakan yaitu min kosekan kuadrat. Nah, min kosekan kuadrat. Nah, berikutnya kita input ke dalam H aksennya yaitu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. U aksennya adalah 2X dikalikan V-nya adalah kotangan X dikurang U-nya adalah X kuadrat dikalikan dengan V aksennya min kosekan kuadrat X per V kuadrat. Nah, bentuk di sini adalah perkalian, berarti kita tidak perlu menggunakan V kuadrat ya. Nah, maka kita bisa lanjutkan 2X. Di sini juga bentuknya tambah, bukan kurang ya, karena perkalian. 2X dikalikan kotangan X, kemudian dikurang X kuadrat dikalikan kosekan kuadrat X. Nah, kita input, ini baru H aksen X-nya. H aksen X, X-nya adalah pi per 4, pi per 4 itu 45 ya. 2 dikalikan pi per 4, ini berarti setengah, dikalikan dengan kotangan pi per 4, dikurang, ini pi per 4 kuadrat dikalikan dengan kosekan kuadrat pi per 4. Maka kita bisa dapat pi per 2 di sini dikali dengan kotangan, berarti 1 per tangan 45 ini dikurang dengan pi per 4 kuadrat, berarti ini adalah pi per kita tuliskan tetap seperti ini dikalikan dengan 1 per sin 45 derajat. Nah, maka 1 per tangan 45 ini 1 ya, berarti 1 per 1 berarti pi per 2 dikurang pi per 4 kuadrat dikalikan dengan sin 45 1 per setengah akar 2. Maka untuk hasilnya ini adalah pi per 2 dikurang pi kuadrat per 16 dikalikan dengan 1 dibagi setengah itu 2, berarti 2 per 2 ini adalah akar 2. Nah, maka jika kita sederhanakan bentuknya menjadi pi per 8 di sini 4 dikurang di sini hasilnya pi kuadrat per 16. Ya, maka di sini bisa dikalikan dengan 4 min pi ya. Maka hasilnya adalah opsi B. Nah, demikian, sampai jumpa. Salam